Kiai Idrus Ramli dikenal sebagai salah satu tokoh Nahdlatul Ulama atau NU yang vokal dalam menyuarakan pandangan aswaja ala Asy'ariyah Maturidiyah serta tasawuf ala Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Beliau kerap tampil di media, menulis buku serta menyampaikan ceramah dengan semangat membela manhaj aswaja NU sekaligus menyerang kelompok yang dianggap menyimpang, terutama dari kalangan Salafi Wahabi dan Muhammadiyah. Namun di balik kepopulerannya, pemikiran Idrus Ramli menyimpan banyak problem serius. Kritik keras muncul bukan hanya dari kalangan Salafi teman-teman, tetapi juga dari kalangan akademis dan pengkaji Islam yang menilai bahwa banyak gagasan beliau tidak konsisten, cenderung provokatif, bahkan bisa memecah belah umat Islam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mleri di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan pemikiran Kiai Idrus Ramli. Wahabi ini kan sesat, banyak ulama yang menyesatkan. Bahkan guru saya ini mengatakan bahwa Wahabi Salafi ini merusak agama. Nah, ini sampai di mana kesesatannya? Apakah sudah keluar dari Islam atau bagaimana? Wahabi ini sesat dan menyesatkan, tapi masih Islam. Tapi hampir keluar dari Islam itu. Kok bisa, Pak? Misalnya ya, Wahabi itu punya keyakinan dalam tauhid rububiyah. Abu Jahal dan Abu Lahab itu beriman dan bertauhid rububiyah. Padahal di dalam Al-Quran, Abu Jahal dan Abu Lahab jelas syirik rububiyah. Jadi kalau Wahabi yang meyakini Abu Jahal dan Abu Lahab beriman rububiyah karena gak tahu ayat Al-Quran, itu sesat dan menyesatkan. Kalau sudah diberitahu bahwa Al-Quran mensyirikkan Abu Jahal dan Abu Lahab, masih ngotot Abu Jahal Abu Lahab beriman, maka kafir, keluar dari Islam. Teman-teman sekalian, gaya pemikiran Idrus Ramli itu kalau kita lihat cenderung eksklusif. Beliau menempatkan NU sebagai satu-satunya representasi Islam yang benar di Indonesia. Pemikirannya juga konfrontatif, alih-alih membuka ruang dialog teman-teman. Beliau lebih sering menyerang dengan retorika yang keras terhadap kelompok yang berbeda. Tidak ketinggalan juga pemikiran Kiai Idrus Ramli mengandung tradisionalis fanatik. Itu seperti mengagungkan praktek keagamaan NU meski bertentangan dengan dalil yang sahih. Dan politik identitas, yaitu pemikirannya yang kerap dipakai untuk memperkuat posisi NU secara politik dan sosial, bukan murni demi kebenaran ilmiah. Maka di sini teman-teman sekalian, kita akan bawakan kritikan keras terhadap pemikirannya. Yang pertama, sikap fanatik terhadap NU. Kiai Idrus Ramli mengidentikan kebenaran Islam hanya kepada NU. Ia sering melabeli pihak yang lain sebagai sesat, radikal, atau Wahabi. Kritik keras terhadap hal ini adalah bahwa Islam bukan milik NU teman-teman, dan kebenaran tidak diukur dengan afiliasi organisasi. Sikap fanatik seperti ini melahirkan eksklusif yang bertentangan dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Ia menutup mata terhadap fakta bahwa banyak ulama Ahlussunnah wal Jamaah di luar NU yang lebih konsisten dalam akidah dan manhaj. Yang kedua, membela amalan bid'ah. Dalam banyak ceramahnya, Idrus Ramli membela amalan yang dikritik sebagai bid'ah. Itu seperti tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan lain sebagainya. Lalu kirim pahala bacaan Al-Quran untuk orang mati, tabaruk di kuburan wali, perayaan maulid dengan yang berlebihan,
perlu untuk kita ketahui bersama teman-teman bahwa amalan ini tidak memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan ditolak oleh para ulama salaf. Pembelaannya terhadap amalan tersebut sering tidak ilmiah teman-teman, hanya berdasarkan tradisi ulama NU saja, tanpa menimbang dalil yang sahih dengan memaksakan pembenarannya. Ia justru menutup pintu untuk kembali kepada kemurnian tauhid. Nah, yang ketiga, mengaburkan konsep akidah. Idrus Ramli sangat getol mengkritik Salafi yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas aras. Ia menyebut keyakinan itu sebagai tasbih yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, teman-teman, akidah bahwa Allah istiwa di atas aras adalah nas yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, serta dipegang oleh para ulama salaf. Menolak atau mentakwil ayat-ayat sifat justru membuka pintu filsafat dan pemikiran yang mengaburkan kesucian akidah. Pemikirannya yang cenderung membela Asy'ariyah ekstrim yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan akal, bukan berdasarkan dalil yang sahih. Yang keempat, membenturkan umat dengan Salafi dan Muhammadiyah. Yai Idrus Ramli tidak hanya menyerang Salafi teman-teman, tetapi juga kerap menunjukkan kebencian terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah ini memang setengah Wahabi. Kok setengah Wahabi? Saya baca putusan tarjih Muhammadiyah. Di dalam akidah ini menggabungkan antara akidah Wahabi dengan akidah Aswajah. Yang kedua, Muhammadiyah ini tidak bermazhab. Karena tidak bermazhab, maka kecenderungannya di dalam ibadah cocok pada Wahabi. Yang ketiga, Muhammadiyah ini semboyannya pemurnian agama. Karena pemurnian agama, maka suka membid'ahkan. Kalau yang tauhid uluhiyah itu suka mensyirikkan, kalau yang pemurnian agama itu suka membid'ahkan. Itu ajaran Muhammadiyah. Itu ajaran pokoknya 3. Saya baca di kitab-kitab mereka. Ia menuduh Muhammadiyah sebagai Wahabi, kering dari tasawuf, dan bahkan menyimpang dari Aswajah. Kita katakan di sini teman-teman, Muhammadiyah dan Salafi adalah bagian dari umat Islam yang memiliki kontribusi besar dalam dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial. Cara Idrus Ramli memfitnah dan membenturkan umat justru memperlebar perpecahan di tubuh umat Islam di Indonesia. Retorika kebenciannya tidak berdampak positif teman-teman, malah memicu konflik horizontal di masyarakat. Yang kelima, anti dalil dan cenderung retoris. Idrus Ramli dalam ceramahnya lebih banyak menggunakan retorika emosional, ejekan, dan sindiran daripada argumentasi berbasis dalil yang kuat. Nah, sungguh sangat disayangkan teman-teman, pendekatan seperti ini jauh dari standar ilmiah. Mengandalkan ejekan justru menunjukkan lemahnya argumentasi. Akhirnya apa? Pengikutnya yang lebih banyak dididik untuk benci terhadap kelompok lain ketimbang memahami kebenaran. Yang keenam, berpotensi memecah belah umat Islam. Dengan gaya retorika yang keras, Yai Idrus Ramli yang eksklusif dan penuh tuduhan, pemikiran Idrus Ramli lebih dekat pada propaganda daripada dakwah ilmiah. Dampaknya apa? Memupuk kebencian antar sesama muslim, menghambat dialog sehat antar kelompok Islam, menguntungkan musuh-musuh Islam karena umat sibuk bertengkar internal. Tidak hanya sampai di situ teman-teman, ada dampak negatif dari pemikiran Yai Idrus Ramli. Umat seperti NU melawan Salafi, NU melawan Muhammadiyah, ia membuat ukhuwah Islamiyah tergerus. Umat lebih sibuk menuduh kafir, bid'ah, sesat daripada bersatu melawan kemungkaran. Yai Idrus Ramli membuat ilmu itu terkabur. Masyarakat awam jadi sulit membedakan mana dalil yang sahih, mana sekedar tradisi, dan Islam menjadi lemah. Energi umat Islam habis untuk konflik internal saja. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka.
hajar si Ain. Dari penjelasan di atas dapat simpulkan bahwa kritik keras terhadap pemikiran Idrus Ramli perlu ditegaskan agar umat Islam tidak terjebak ke dalam fanatisme buta. Nah, dan propaganda sektarian. Islam bukan milik satu ormas, teman-teman. Islam adalah agama Allah yang lurus, yang harus dipahami berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Pemikiran Idrus Ramli yang penuh fanatisme, pembelaan terhadap bid'ah serta retorika penuh kebencian sejatinya bukan solusi bagi umat Islam. Justru ia menjadi bagian masalah besar, yaitu pecah belahnya internal umat Islam. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.